Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para siswa yang saya banggakan, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan materi tentang ukuran pemusatan data yang kedua, yang mana kita kemarin untuk ukuran pemusatan data yang pertama yaitu tentang rataan hitung sudah kita pelajari. Kemudian saya akan lanjutkan tentang median data. Jadi median itu adalah tengah-tengah. Median itu kan tengah. Jadi median dari sekumpulan data atau bilangan adalah bilangan yang terletak di tengah-tengah sekumpulan data itu, yang mana datanya harus diurutkan terlebih dahulu. Jadi kita mencari tengah-tengahnya, tapi datanya harus terurut. Jadi untuk mencari median ini syaratnya adalah datanya harus terurut dulu dari yang terkecil sampai yang terbesar. Nah, kemudian di SMP kalian pernah belajar tentang menentukan nilai median ini, tapi hanya untuk data tunggal saja. Jadi saya akan mengingatkan kembali tentang median data tunggal, bagaimana cara mencarinya. Tentunya ada dua permasalahan ketika banyaknya data adalah ganjil dan banyaknya data adalah genap. Jadi misalnya begini, misalnya itu ada data, ini kalau ini ganjil ya, berarti saya berikan contoh misalnya nih 2, 3, 6, 8, 10 misalnya 1, 2, 3, 4, 5, 6, ini 10 lagi. Nah ini ganjil ini ya, banyaknya data adalah ganjil 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ada 7 ya. Ingat ini datanya sudah terurut, jadi kalau nanti ada soal kok datanya belum terurut, maka harus diurutkan dulu kalau ingin mencari median. Nah ini saya berikan contoh kalau datanya tunggal, ini data tunggal tidak berkelompok, kemudian banyaknya adalah ganjil, ini n-nya adalah n-nya sama dengan 7, maka nilai median ini, nilai mediannya adalah data atau datum, nilai datum ke berapa? Ke ini ya, setengah dari 7 ditambah 1, atau sama dengan datum ke berapa ini? Datum ke setengahnya dari 8, berarti ini datum keempat ya, datum keempat. Nah ini sudah ketemu, posisinya adalah di data keempat, berarti kita lihat urutannya, data keempat itu berapa nilainya. Data keempat berarti ini data ke 1, kedua, ketiga, keempat, oh ini. Nah ini adalah mediannya. Jadi mediannya adalah 8, ini sama dengan 8. Nah itu ya, jadi ini adalah mencari posisinya, mencari letaknya. Ini berada di tengah-tengah. Coba kalian lihat di sebelah kirinya ada 3 datum atau nilai data, sebelah kanannya juga ada 3 nilai data. Berarti ini di tengah-tengahnya. Itu kalau banyaknya data adalah ganjil ya. Nah sekarang permasalahannya bagaimana kalau yang banyaknya data itu genap. Nah ini yang kedua ya. Contohnya misalnya begini. Contohnya misalnya saya berikan data gini ya. Sebentar ini. Contohnya misalnya ini ya. Misalnya begini contohnya. Ini sebentar. Ya. Misalnya ada data 1, 3, 4, 6, 8, 9, 10 misalnya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nah ini n-nya 8 ini, n-nya sama dengan 8 atau banyak datanya 8, berarti ini genap ya, genap. Kita akan menentukan medianya, berarti medianya adalah apa ini, data ke n/2 ini ya. Berarti ini data, kita cari data ke n/2 ini, nilai datum ke n/2. Nah, berarti kalau n-nya 8 adalah nilai datum
nilai datum ke berapa ini? Ke 8/2. Berarti ini keempat ya. Ini data keempat. Data keempat. Berapa nilainya data keempat? Coba kita lihat. Ini berarti ini 6 ya. 6 ya. Sekarang data ke nilai datum ke 8/2 plus 1. Berarti data ke berapa ini? Data 8/2 itu kan 4 ya. 4 plus 1 berarti data kelima. Data kelima berapa nilainya nih data kelima? Data kelima itu sama dengan 8 ya. Berarti medianya adalah ini. Nilai datum ke 4 ditambah nilai datum ke 5 dibagi 2. Berarti ini sama dengan berapa nih medianya? Medianya sama dengan nilai datum ke 4-nya berapa ini? 6 ditambah setelah 6 ini 8 ya, dibagi 2 atau sama dengan 7. Nah, jadi medianya di sini nih medianya. Di antara data ke-4 dan data ke-5. Ini kalau datanya tunggal ya. Itu untuk data tunggal. Dan ini tadi permasalahannya adalah ganjil dan genap banyaknya nilai data. Kalau ganjil maka kita bisa langsung mencarinya, tapi kalau genap kita harus mencari 2 nilai data ya, yaitu data ke n/2 dan setelah n/2. Berarti n/2 plus 1 nanti ditambahkan dibagi 2. Jadi ini hanya mencari posisinya ya. Mencari posisinya baru nanti kita menentukan nilai data di posisi tersebut, kemudian ini dijumlahkan dibagi 2. Itu untuk data tunggal. Kemudian bagaimana kalau datanya adalah berkelompok ya. Ini contoh data tunggal ini sudah ya. Ini contohnya, pada contoh ini datanya acak ya, sehingga harus ini diurutkan dulu. Ini harus diurutkan dulu ya, sudah ada contohnya. Kemudian kalau datanya berkelompok bagaimana? Nah, kita menggunakan rumus ini ya. Rumus median data berkelompok itu sama dengan tepi bawah kelas yang memuat median, atau L ini adalah tepi bawah kelas yang memuat median. Tepi bawah tentunya sudah kalian pelajari di materi sebelumnya, ditambah dengan setengah dari N. N-nya adalah banyaknya data, jadi separuhnya ya. Separuh dari banyaknya data dikurangi dengan frekuensi kumulatif sebelum kelas yang ada medianya, dibagi dengan frekuensi pada kelas yang ada medianya dikalikan dengan panjang kelas. Nah, tentunya nggak usah menghafalkan rumus ini, tapi nanti kita akan mengaplikasikan. Jadi nggak perlu menghafalkan rumus ya, jadi langsung ke aplikasi saja. Jadi contohnya begini. Contohnya ya, ini ada data berkelompok yang disajikan dalam tabel ini ya. Ini ada kolom nilai dan frekuensi. Jadi kalau dalam soal itu biasanya hanya kolom nilai dan frekuensi, belum ada frekuensi kumulatif. Jadi ini adalah frekuensi kumulatif. Ini FK itu frekuensi kumulatif. Ya. Ini adalah frekuensi kumulatif. FK berarti apa ini? Frekuensi kumulatif. Frekuensi kumulatif. Kumulatif yang apa? Ini adalah frekuensi kumulatif kurang dari ya, kurang dari. Jadi langkahnya kita menambahkan satu kolom ya, satu kolom, yaitu untuk kolom frekuensi kumulatif kurang dari. Jadi kita isi frekuensi kumulatif kurang dari, berarti acuannya adalah tepi atas ya. Jadi ini yang kurang dari 58,5 itu ada 2. Kurang dari 65,5 berarti itu ada 6. Dari mana 6? 4 ditambah 2. Kurang dari 72,5 berarti ini 5 tambah 4 tambah 2 gitu ya. Dan seterusnya sampai nanti ini kurang dari 100,5 berarti nanti adalah 40 ya. Nah, sekarang kalau akan mencari nilai median, sekarang kita lihat dulu banyaknya data ada berapa. Banyaknya data ini dilihat dari banyaknya jumlah dari frekuensi. Ini di sini ada 40 jumlah frekuensinya. Artinya ini adalah bilangan apa? 40 itu adalah genap. Jadi ini banyaknya data adalah genap, sehingga nilai median kalau banyaknya data adalah genap itu terletak di mana? Terletak di antara nilai data ke 20 dan ke 21. Nah, di mana posisinya?
posisinya ada di kelas keberapa data tersebut. Nah, sekarang kita lihat. Ini antara 52 sampai 58 itu ada 2 nilai data, ya kan? Ini kan artinya apa nih? Data ke 1, data ke 1 sampai 2. Nah, kelas kedua itu ada 4 nilai data yang ada di sini. Artinya apa? Ini adalah data ke berapa ini? Data ke 3 sampai 6, ya. Data ke 3 sampai 6 itu ada di kelas kedua. Nah, ini kan ada 4 ini ya. 4 data, tapi ini di kelas pertama sudah ada 2. Berarti ini data ke 1, data kedua ada di kelas pertama. Sehingga nanti di kelas kedua adalah data ke 3, data ke 4, data ke 5, data ke 6. Karena ada 4. Jadi kelas ketiga nanti memuat data ke berapa? Data ke 7 sampai berapa ini? Sebanyak 5 data. 7, 8, 9, 10, 11 ya. Sampai data ke 11 ada di kelas ketiga. Nah, sekarang kelas keempat data ke berapa? Data ke, berarti ini nyambung kan? Yang kelas ketiga sampai data ke 11, berarti ini data ke 12 sampai sebanyak 15 ini. Ya, sampai berapa? Sampai data ke 26. Ini dilihat dari frekuensi kumulatifnya sebenarnya. Nah, sekarang di mana posisi data ke 20 dan ke 21? Oh, ternyata ada di kelas keempat. Karena ini adalah memuat data dari data ke 12 sampai data ke 26. Berarti data ke 20 dan 21 ada di kelas keempat. Nah, sudah ketemu posisi median ada di kelas keempat. Ya, ada di sini ini. Ini posisi median ada di sini. Nah, sekarang kita tinggal menentukan tepi bawahnya. Ini tepi bawah dari kelas keempat, ya kan? Sekarang panjang kelasnya berapa? 7. Dari mana 7? Itu kan 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79. Itu kan ada 7 ya, ada 7. Ya. Sama juga dengan 52 sampai 58 itu juga ada 7 ya, panjangnya 7. Nah, kemudian berikutnya menentukan apa ini? Menentukan berikutnya adalah frekuensi kumulatif sebelum kelas yang ada medianya tadi. Berarti tadi medianya ada di kelas keempat. Kelas keempat medianya, maka ini tadi ini medianya di sini ya, median di sini. Maka frekuensi kumulatif sebelum kelas keempat, berarti ini dilihat ini. Frekuensi kumulatif sebelum kelas keempat atau jumlah frekuensi sebelum kelas keempat, berarti jumlah frekuensi kelas pertama sampai kelas ketiga ini ya. Berarti ini berapa ini? 11. Atau langsung ambil dari sini sebenarnya bisa juga. Ini frekuensi kumulatif sebelum kelas median ini kan. Atau bisa juga menjumlahkan ini ya, kelas pertama, kelas kedua, kelas ketiga. Jadi FK-nya ini 11. Kemudian frekuensi pada kelas median. Jadi kelas keempat itu frekuensinya berapa? Ini ya. Ini berarti ini F-nya ya. Kemudian N-nya adalah banyaknya jumlah frekuensinya. Berarti ini 40. Nah, sekarang tinggal dimasukkan. Kita hitung sehingga medianya sama dengan ini ya. Medianya sama dengan 72,5 ditambah 72,5 ditambah ini tadi dari mana 20, setengahnya dari 40 ya. Setengah dari 40 itu kan 20 dikurangi dengan frekuensi kumulatif sebelum kelas yang ada medianya. Tadi ini 11 sudah dihitung, dibagi dengan 15, yaitu frekuensi pada kelas median dikalikan dengan panjang kelasnya adalah 7. Jadi ini 72,5 ditambah 63. Dari mana 63? Ini kan 9 ya kan? 9 kali 7 63 dibagi 15. Jadi ini 63 bagi 15 itu kan sama dengan 4 ini ya, 4 3 per 15 atau sama dengan 4 1/5 ya. 1/5 itu kalau jadikan desimal adalah 0,2 jadi 4,2 ya. Jadi medianya adalah 76,7. Nah, itu cara mencari median untuk data berkelompok ya. Jadi langkahnya adalah menentukan di mana posisi yang ada kelas medianya di kelas keberapa, yang ada nilai medianya. Jadi menentukan letak kelasnya dulu, baru nanti kalau sudah ketemu letak
kelasnya, kita bisa menentukan tepi bawah kelas itu, kemudian panjang kelas, frekuensi kumulatif sebelum kelas yang ada medianya tadi, kemudian frekuensi pada kelas tersebut yang ada medianya, kemudian ini banyaknya data. Nah, nanti tinggal dimasukkan ke sini, itu ya. Saya kira itu untuk penjelasan terkait dengan median data yang berkelompok, ya. Tentunya penyajian data berkelompoknya tidak hanya dalam tabel distribusi frekuensi data berkelompok, tapi juga bisa disajikan dalam histogram. Jadi harus juga kalian mencoba menghitung nilai median yang disajikan dalam histogram. Tentunya caranya sama ya, hanya penyajiannya saja yang berbeda. Tabel dengan diagram batang yang berupa histogram. Saya kira itu penjelasan dari saya. Mungkin kalau kalian nanti kurang jelas bisa diulang-ulang lagi video ini dan juga nanti bisa mengerjakan latihan soalnya. Itu yang materi terkait dengan median. Kemudian besok saya lanjutkan terkait dengan materi selanjutnya yaitu tentang modus. Mudah-mudahan bisa dipahami. Nanti kalau ada pertanyaan-pertanyaan bisa silahkan melalui WA. Demikian penjelasan saya terkait materi median. Ada kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.